Mas kalau kayak gitu yang diuntungkan kamu dong. Karena penjualnya nggak kamu kasih uang, terus kowe untuk konten, untuk follower, tak tekoni meneh mas. Keuntungan dari segi apa nih? Kayak duit aku orang untuk belas gitu. Ya, uang aku nggak dapat belas, yang dapat malah penjualnya. Karena pada datang makan. Jadi kalau kamu bilang aku mengambil keuntungan dari mereka, yang menurutku nggak tepat. Gitu. Tapi berarti secara idealis aja, idealis kamu. Takut ya. Dino idealis nggak? Ya idealis punah. Idealis punah. Secara idealis kan berarti ini ya, maksudnya kamu merasa kalau ya udah statement itu tidak boleh dipisahkan. Tapi kan secara cara banyak banget yang juga menggunakan cara untuk ya udah memotong statement itu di situ untuk mengaitkan ke video panjangnya misalnya gitu kan. Ya it's okay, as long as ya kita tahu konsekuensinya bahwa statement-statement itu kadang-kadang kadang membakar gitu kan. Aku pun kadang-kadang di beberapa podcast gitu, kalau ini kan kita bahasnya oke lah. Bahas tentang gejala-gejala itu. Terutama kalau aku kan punya komunitas namanya Hunting Pasar, itu komunitas motret di pasar tradisional. Pasar kan hari ini banyak perubahan. Inu lah gitu. Nah, kita statementnya cukup bold tentang itu gitu. Nah, itu kemarin potongannya aja yang liar gitu sampai aduh guys, kalian harus nonton video fullnya deh gitu. Gitu. Ya cuman pilihan aja. Pertinggal ya, pandangan visinya aja. It's okay. Nggak salah. Secara mengkonten kreator ya udah. Kan ada yang memakai metode teasernya di versi short. Kamu akan nonton ke ini. Berdasarkan pengalamanku, orang itu sekarang waktunya sangat berharga. Betul. Internet cepet tapi waktunya udah nggak kayak dulu. Jadi video kalau nggak menarik 5 detik pertama orang langsung scroll. Aku cuman gini, di luar kerja secara teknis atau secara kreatifnya ya gitu. Kan kita bikin udah sepenuh hati, masa ditontonnya cuma sedikit sih. Gitu loh. Makanya kan kalau ngomongin apakah nggak ngejar analitik atau angka, yo ngejar lah. Kita nggak mungkin main di sosial media, rapopo lah kontenku idealis nggak ada yang nonton. Serahlah gitu loh. Enggak, kan kita tetap idealis oke, tapi gimana caranya idealisme kita ditonton banyak orang. Benar. Ya. Kan kayak nggak nyampe sama aja ya. Asik sendiri jadi. Asik sendiri. Oke, ya. Kamu pernah ada kesulitan gak sih? Apa? Selama kayak, ya maksudnya kamu juga yang hunting pasar, kamu juga ya yang food. Maksudnya dari itu tuh ada kesulitan gak sih dalam, ya mungkin dengan pengalamanmu ya, ada gak sih kesulitan yang menurut kamu sampai sekarang pun lagi coba kamu tackle? Kalau tadi kan kamu kayaknya udah dapet deh yang kayak solusi atas kayak, hook apa segala macam gitu. Apa ya? Ada gak sih kesulitan sampai saat ini gitu ya? Bagi waktunya sih mungkin. Karena editing tetap aku yang pegang gitu. Jadi kadang-kadang kontennya udah numpuk 10 episode tapi mas kok belum diedit. Sorry guys, belum sempet gitu. Gitu aja. Paling kesulitannya atur. Karena pernah aku suruh megang, ada timku editor gitu. Makin lama karena sampai aku ini proyeknya tak bongkar meneh gitu. Karena kamu sendiri yang ngerjain? Editingnya aku sendiri. Enggak, maksudnya kamu kasih ke anak misalkan kayak gitu, ternyata dia mungkin hasilnya kurang bagus atau gimana? Bagus sih bagus, cuman itu tadi kan aku tetap mikir, ini aku nonton belum ada yang nyantol ya sampai 30 detik ya. Apa gitu, perlu dibongkar apanya nih gitu. Ya berarti maksudnya kayak hooknya belum jadi dan segala macam gitu ya. Kalau secara teknis, oke aja. Udah jadi masalah memori. Bener sih. Iya sih. Iya nggak sih? Jadi kalau ditanyain, wah lu enak bang konten lu pakai kamera gini. Lah aku kon piye lah, aku konone. Hah? Kon nganggo HP ya aku iso, cuman lah aku adanya gitu. Lah aku juga nggak pernah bahas buat konten begini kamu harus pakai kamera yang mahal, kamu nggak pernah. Kalau kesulitan di publik? Di publik. Kan kamu di ruang publik. Di ruang publik. Nah, ya atau ruang publik. Ada apa aja? Ada perbedaan sekarang di ruang publik hari ini ya gitu. Jadi
2018 kita bikin hunting pasar. Di tahun itu mungkin aku bisa bilang the biggest amateur photography community in Indonesia. Ya mungkin kalau salah koreksi. Tapi menurutku tahun itu the biggest kita gitu. Kita dari Aceh sampai Sorong ada region dan membernya aktif semua. Waktu itu kalau kita memotret di pasar, itu pasti pertanyaannya buat apa? Di foto-foto buat apa ini mas? Terus? Itu satu. Yang kedua, iya di foto dikasih uang loh ini. Dibeli loh ini, nggak cuma di foto-foto toh. Oke. Jadi ada bukan intervensi, ada perasaan insecure dari orang di ruang publik, di pasar gitu untuk ketika aku ngambil gambar, katakanlah ada penjual gitu, kita fotoin gitu, pertanyaannya pasti sama, buat apa ini mas? Mungkin mereka takut pasarnya mau digusur, mau direnov, atau takut untuk dijadikan investigasi gitu ya. Masih ke sana arahnya ya? Iya masih curiga, bahkan kita sering gini, kita pakai kamera, hunting pasar tuh kalau ke pasar, rekor di pasar di Jogja itu bisa 150 orang yang datang. Hanya dari Instagram story gitu loh pengumumannya, kita 150 datang kan banyak banget. Nah kan banyak gang-gang pasar itu kan penuh, terus pada berdiri di depan los gitu, diusir. Mas kalau nggak beli jangan berdiri di sini, marahi wong rasto gitu ya. Waktu itu kayak gitu ya, jadi kita harus persiapan mental. Cuk, ini tukang pasar ini diatosi bagel ini. Jadi siap-siap untuk kayak gitu. Nah, hari ini beda banget. Kamu bawa kamera, ayo mas, syuting mas, ben viral. Mereka udah ada pengertian itu ya berarti. Secara sosial juga berubah ya akhirnya. Asli mas. Iki mas, disyutingi mas. Anu nih, lopisnya disyutingi, ben viral kayak Lopisnya. Kayak gitu. Jadi sekarang enak banget. Gampang kalau buat kontenku ya. Kalau buat naratif mungkin ada perizinan dan lain-lain. Tapi untuk kontenku enak banget. Orang sekarang udah nggak kaget sama kamera. Iya. Nah ada satu metode yang selalu aku lakukan ketika mau bikin food patrol. Yang pertama adalah para penjual ini nggak aku kasih tahu kontennya tayang di mana. Dan kontennya seperti apa. Jadi misalnya Bu, saya mau izin bikin video. Pasti boleh ya. Tapi saya pasangin mic ya. Buat apa mas? Ya nanti kalau pas saya mau wawancara sedikit. Ya wis rapopo mas. Mikir sih deh. Sengaja nggak tak kasih tahu kontenku yang mana, kontennya seperti apa, viewersnya berapa, nggak kasih tahu. Tak pasanglah mikrofon. Dia jualan, aku pesan makannya, aku makan. Habis makan tak candid viral, candid dia lagi masak, lagi ngomong gitu. Nah setelah itu aku wawancaranya juga sering aku cuma pakai handheld gini doang. Iya, sambil ngajak ngobrol gitu. Namanya siapa Bu? Tak pegang gini tok gitu. Udah selesai, aku ngerasa oke gambarnya udah cukup, aku bayar lah. Terus tak tunjukin ini loh Bu, videonya nanti kayak gini. Loh, aku si nonton akeh mas, tahu gitu aku dandan dulu tadi. Dokumenter. Nek Ayu mah rano si nonton. Memang dibutuhkan bukan itu ternyata. Iya. Kenapa aku lakukan seperti itu? Karena kalau dia udah berekspektasi, saya nonton akeh, videonya api, viral mungkin ya gitu. Aku akan sedikit bluffing. Iya. Akan ada yang tidak organik yang wawancaranya. Dikasih bumbu-bumbu apa gitu ya. Oke. Nah itu kan metode ya, pendekatannya ya. Tapi nanya mas, misalkan dia pun udah, misalkan kamu sudah pakai cara itu ya, tapi dia tetap, kamu nangkep nggak sih kalau ada orang yang tetap bluffing atau tetap ini, karena mungkin dia udah melihat kamera itu gitu, tanpa harus melihat kontenmu. Nah ada beberapa yang ternyata mereka tahu. Kamu? Tahu aku, anak buahnya atau anaknya, loh kan mas bagus sih gini. Aku kan denger toh di klip orang. Iya kan aku pasang klip. Benar. Dia ke dapur itu, di syuting.
AC ini. Sananya inguk. Mas bagus Bu ini. Waduh, konangan nih gitu. Ketahuan. Ada, tapi kalau dia masih wajar lah bluffingnya aku oke lah. Oke. Ya udah lah ya. Tapi udah, ada ya. beberapa yang jujur malah nggak tayang Mas. Oh, kenapa? Karena wah mungkin karena aku nggak riset ya. Kadang-kadang risetnya Ya kayak surface temanku, level sopo atau apa. gini, ya wis, bagus. Langsung dar. Wah sejak ada menu ini Mas, restoran kami viral dan itu untungnya luar biasa 3 kali lipat. Waduh, it's not my kind of content. Aku langsung udah tak sesegera tak sudahi interviewnya terus ya udah aku mau ambil masaknya aja Mas gitu. Tapi nggak tak edit. Berarti kayak Tapi gitu. kan terserah aku. Betul. Kalau Iya, aku kan nggak benar, dibayar. benar. Itu kan yang membuat kita bebas. Oh, akhirnya bisa kayak ya udah kalau misalkan tidak sesuai dengan tipenya, nggak aku naikin. Banyak Iya, arsip yang judul-judul itu banyak, tempat-tempat itu yang aduh kita era sesuai nilai sing tak bawa deh gitu. Udah tuh ditinggal aja, nggak dinaikin. Paling aku edit B-roll-nya yang asik cinematic aku upload Insta story gitu. Tapi nggak ada apa narasi apapun gitu. Sih. Kan kamu tidak bekerja sama dengan mereka dan tentu tidak dibayar oleh mereka. Tapi berarti makannya mesen sendiri, benar? Bayar Mas. Bayar kan berarti? Banyak yang, waduh Mas nggak usah bayar, tapi Tetap bayar, iya, betul. iya, Untuk iya. Aku nggak mau mereka terus memperlakukan kita. Iya. Atau gini, misalnya aku pas di mana itu ya, aku bikin pesen ini, dateng nih, ayamnya banyak banget ya loh Bu, ini pasti nggak kayak biasanya nih ditambah-tambahin. Jangan Bu, nanti kalau orang kesini malah tahunya porsinya segini. Oh ini emang porsi yang jumbo. Loh kan kita nggak bahas porsi jumbo atau reguler, yang biasa aja. Ya kamu pesan tapi reguler kan? Reguler. Enggak, maksudnya aku nggak ngasih tahu yang banyak versi banyak gitu. Dan kita di video tuh nggak ngomong kalau di sini spesialnya kalau Iya. Artinya kan orang ketika melihat itu secara narasi kan kita asumsikan itu sebagai default produknya. Kalau produknya udah nggak jujur nanti sama yang ketika orang datang kan sama aja nanti sama kreator yang Benar. Iya sih, benar juga sih. Ya kamu masuk lagi ke lingkaran setan yang kamu bilang tadi. Iya, makanya kan aku nggak mau mereka ngasih aku gratis supaya ya mungkin tidak ada balas budi. Set the ground-nya lah ya. Iya. Nah, sering ditanyain gini, Mas, kalau kayak gitu, yang diuntungkan kamu dong. Karena penjualnya nggak kamu kasih uang, terus kowe untuk konten, untuk follower. Tak tekoni meneh Mas. Keuntungan dari segi apa nih? Kayak duit aku ora entuk belas iki. Ya, uang aku nggak dapat belas. Yang dapat malah penjualnya. Karena pada datang makan. Jadi kalau kamu bilang aku mengambil keuntungan dari mereka, ya menurutku nggak tepat gitu. Karena Dampaknya ke mereka juga. kalaupun aku punya dapat keuntungan, aku analitiknya bagus, kan orang pengaruh ya, mesti tidak merugikan siapapun gitu loh. Kan kontennya sendiri sudah dalam bentuk promosi si restorannya itu sebenarnya. si penjual itu gitu kan. Intended or not kan sebenarnya. Ya kalau ngomongin untung yang siapa yang paling untung ya nggak bakal selesai. Iya benar. Ya, benar. Malah adu nasib. Yo silahkan diskusi. Aku tak nggak konten. Karena komen mereka tetap analitikmu bang. Iya. Terima kasih sudah komen kan. Sudah komen, terima kasih sudah berdebat. Fiksi Mas sering kayak gitu ya. Sering. seru. Ramaikan saja nggak apa, ayo saya tepuk tangan di sini. Oh dia sering kok kayak gitu-gitu. Nanti kalau ada ini tolong komen ya, tolong di komen. Ya itu pak. Produsernya udah sampai nggak bisa tidur belum? Enggak, dia malah seneng pak. Dia tidur kayak bayi Dia pak. kayak senyum dia, rame ya kadang-kadang di komen orang. Gitu. Dia tidur dengan sangat Emang senang. isinya tuh iblis emang dalamnya. Emang, gitu. bener. He loves konflik so Betul. much. Bener. Cinta keributan. Kayaknya butuh terapi tapi enggak ya. Gitu lah.